Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita masuk ke pelajaran pertama kita. Kita akan bahas interface dari CorelDRAW 2018. Ini kita buka dulu aplikasinya. Oke, kita tunggu. Nah, untuk tampilan awal itu tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya, ada get started ya. Nah, kalau kita pilih get started, di sini akan muncul 3, ada new document, new from template, atau open document. Nah, di sini misalkan kita mau membuat project nih, kita ke sini new document atau control N. Nah, ini dia tampilan dari CorelDRAW-nya. Kita bahas dulu yang paling atas ya. Di sini ada menu bar ya. Kemudian di bawah menu bar ada option bar atau toolbar ya di sini. Kemudian di sebelah kiri ini ada toolbox. Nanti kebanyakan kerjaan kita akan diambil dari toolbox ini. Kemudian di sebelah kanan ada plate warna ya, atau kotak warna di sini. Kemudian yang di tengah ini lembar kerja kita ya. Kotak ini belum ada objek di sini. Ini penanda aja agar memudahkan kita membuat lembar kerja kita. Adapun yang di luarnya yang ini lembar kerja bebas ya. Kita bisa taruh objek di luar sini, di luar dari lembar kerja yang akan kita jadikan gambar ya. Misalkan di sini kita mau buat poster A3 misalkan, atau desainnya itu ukurannya A3. Kita bisa ke sini ke page size ya. Kita klik, kemudian kita pilih, di sini pilihannya ada banyak ya. Kita pilih misalkan A3. Nah, otomatis untuk lembar kerjanya langsung bertambah besar ya. Kalau kita ubah satuannya jadi cm. Nah, untuk A3 itu ukurannya ini 29,7 cm kali 42 cm. Nah, kalau kita zoom out dia tambah besar seperti ini. Misalkan kita mau ubah lagi ke legal misalkan. Nah, dia tambah kecil lagi nih. Ukurannya kalau kita ubah ke cm dia seperti ini. Oke. Nah, di sini misalkan kita mau ngebuat 2 lembar kerja atau 2 page ya. Kita bisa tampakkan di sini. Oke. Nah, page-nya sekarang sudah 2. Oke. Sini misalkan saya tulis 1, kemudian saya besarkan. Oke, kemudian ini saya buat 2, ini saya geser dulu, ini 1, ini 2. Oke. Nah, di page 1 ada angka 1 di sini. Kalau saya geser di luar dari lembar kerja yang ini, itu dia akan masuk juga di page 2. Kita lihat. Nah, kenapa? Karena dia sudah berada di lembar kerja bebas. Jadi di luar dari lembar kerja yang kita buat, ukuran yang ini, itu dia masuk ke dalam lembar kerja bebas. Nah, di sini lembar kerja bebas nih. Kalau kita zoom out, dia sangat besar. Nah, ini maksimalnya nih 2%, 1% ya. Ini lembar kerja bebasnya sangat besar. Oke. Jadi kita bisa buat beberapa desain ya di luar dari lembar kerja kita dan bisa kita ekspor. Nanti kita akan bahas ya untuk detailnya. Intinya untuk page ya atau halaman yang kita buat atau lembar kerja yang kita bikin ini bisa banyak ya. Misalkan kita buat jadi 10. Nah,
bisa seperti itu. Kemudian untuk orientasinya di sini kita bisa pilih landscape. Nah, otomatis semuanya jadi landscape juga nih. Oke. Atau misalkan kita mau ubah ini ya. Kita ubah di sini. Nah, di page 4 dia beda sendiri nih, kan? Kenapa? Karena di page 4 kita sudah pilih ini nih. Kalau kita pilih all page, maka semua nanti ini kita lihat, nah semuanya akan berubah nih. Oke, kalau kita pilih ini, nah lalu kita ubah ke landscape, nah bagian atau page yang 9 saja nih yang jadi landscape. Oke, seperti itu. Kalau kita mau delete misalkan, nah tinggal kita klik kanan, pilih delete page ya, klik kanan delete page, seperti itu. Oke, kita bahas lagi untuk ukurannya di sini. Nah, selain kita bisa ambil template yang sudah ada di sini, ada banyak ya. Kita bisa buat manual di sini. Misalkan kita mau desain untuk media sosial, katakanlah misalkan Instagram. Nah, misalkan kita mau buat persegi. Nah, kita ubah saja di sini. Kita tulis atau masukkan angka 20 kali 20 cm. Klik sekali di sini atau kita tekan enter. Nah, sini sudah jadi persegi. Oke. Bagaimana yang lain? Nah, yang lain tidak berubah. Kenapa? Karena kita pilih ini tadi. Oke, ini masih terpilih. Kalau kita pilih all page, kemudian kita ubah di sini misalkan 10 kali 10 cm, klik di sini di lembar kerja. Nah, dia akan berubah nih. Dan ini akan berubah ke semua page yang ada. Oke. Nah, misalkan kita mau fokus di lembar kerjanya nih. Nah, itu kita bisa ke sini. Kemudian to page ya. Nah, dia akan fokus ke sini. Misalkan kita zoom out. Nah, seperti ini. Kita mau ke sini. Kembali kita ke to page. Oke. Nah, atau misalkan di sini ada angka ya. Kita mau edit nih angkanya. Kita bisa ini to select ya. Jadi dia langsung ngezoom ke objek yang kita pilih. Oke, misalkan di sini ada dua objek ya. Ada angka 1 dan misalkan di sini 2. Nah, kalau kita mau ke sini, tinggal kita ke sini pilih to select. Oke. Atau misalkan to page. Nah, atau apa bedanya to page dan to fit? Kalau to fit itu dia ke semua objek yang ada. Nah, karena di sini ada angka 1 yang jauh di sini, itu dia langsung ngemunculin semua objeknya ya, to fit. Kalau to page hanya fokus ke page-nya aja ini. Kalau kita pilih to fit, dia kan ke semua objek yang ada di sini. Oke, seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya untuk penjelasan singkat tentang tampilan dari CorelDRAW-nya. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas secara detail di toolbox ini, karena nantinya kebanyakan kerjaan kita akan dihasilkan dari tools-tools yang ada di sebelah kiri ini. Oke, baik, ini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, baik, di video kali ini kita akan mengatur dulu tampilan dari CorelDRAW kita. Untuk pengaturannya kita bisa ke menu layout ya di sini. Kemudian kita pilih page setup. Oke. Nah, di sini kita bisa ke workspace. Kemudian appearance. Nah, di sini kita bisa ubah temanya nih. Temanya yang kita pakai saat ini like ya.
kita bisa pilih misalkan medium. Nah, dia agak ke abu-abuan nih. Kemudian dark. Nah, dia kayak Adobe Illustrator nih. Atau black. Nah, seperti ini. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Di sini kita pilih yang medium saja, seperti ini. Kemudian yang di bawah ini untuk Windows border itu yang di sini ya, pinggiran dari aplikasinya atau bordernya. Ini kita buat putih aja. Kalau yang desktop ini adalah warna dari lembar kerja bebas ya. Di sini kita ada lembar kerja dan lembar kerja bebas yang di luar kotak ini. Di luar kotak persegi ini namanya lembar kerja bebas ya. Nah, kalau kita ubah warnanya di sini, misalkan abu-abu. Nah, dia kan berubah tuh. Tuh hitam. Nah, dia kan berubah. Saran saya jangan pakai warna putih ya. Boleh warna putih, cuman kadang gini, kita buat objek itu objeknya warna putih ya, akhirnya tidak kelihatan tuh. Nah, di sini saya pakai warna yang ini. Oke, kita turunkan lagi biar lebih smooth. Oke, nah kita bisa pilih ini. Kalau mau ngikutin bisa masukkan kode ini nih, pagar F2 F5 E2. Oke, lalu kita pilih oke. Nah, di sini kalau ada objek yang berwarna putih itu kelihatan tuh. Oh, ini ada objek nih warna putih. Kalau tadi lembar kerja kosongnya atau lembar kerja bebasnya itu warna putih, ini nggak kelihatan nanti nih. Oke, jadi itu tujuan kita mengubah warna di sini nih. Oke, kemudian kita atur lagi untuk toolbox-nya di sini. Nah, di sini tampilannya kita bisa buat lebih besar nih. Kita bisa klik kanan di bawah sini. Kemudian kita pilih customize. Kemudian pilih default button ya. Nah, di sini yang terpilih itu small. Kita bisa ubah ke medium. Nah, dia tambah besar nih. Kalau kita ubah ke medium. Cuman di sini ada tools yang tidak masuk ya ke sini, tapi dia masuknya di bawah sini nih. Nah, ada 3 tools di sini. Nah, di sini saya akan delete dulu tools-tools yang tidak kita pakai. Pertama kita akan delete yang ini. Sebelumnya kita jelaskan dulu untuk tools ini membuat garis seperti ini nih. Nah, karena desain kita tidak menggunakan objek yang ini, itu kita delete aja. Klik kanan ya di sini, kemudian pilih customize, kemudian toolbar item, nah pilih delete. Nah, kalau kita delete, otomatis yang di bawah ini naik ke atas tuh. Oke. Kemudian yang ini lagi kita delete, sebelumnya kita buat dulu di sini. Nah, ini untuk membuat garis nih. Oke. Ini untuk membuat garis. Nah, cuma di sini kalau kita mau buat garis, kita bisa pakai bezier nih, lebih mudah. Oke. Dan bisa lebih custom seperti ini. Oke, kita delete dulu. Sekarang ini kita delete. Klik kanan ya, klik kanan di sini, pilih customize, kemudian pilih toolbar hitam, pilih delete. Nah, setelah kita delete kedua tadi, di bawahnya ini sudah tidak ada tanda panah ya. Artinya yang di bawah yang 3 tadi ini sudah naik ke atas. Nah, inilah tools yang akan sering kita pakai nantinya. Oke, kita langsung bahas ya tools yang pertama. Tools yang pertama itu pitch tool ya. Nah, apa gunanya pitch tool? Pitch tool ini fungsinya adalah untuk kembali ke mode normal. Ya, itu yang pertama.
Jadi misalkan kita sudah buat objek di sini. Nah, kita mau ke mode normal dari tampilan Corel kita, itu kita ke sini, Pitch Tool. Nah, ini mode normal nih, ya. Soalnya kadang kita mau menggeser objek, tapi ternyata kita pilih ini nih, Ellipse Tool. Nah, misalkan kita mau geser nih. Nah, kayak gini modelnya. Buat objek baru nih. Ini kita mau geser misalkan. Kita klik, tahan, geser. Nah, objek baru lagi nih. Jadi kita kembali dulu ke mode normalnya, ke Pitch Tool, kemudian kita geser tuh objeknya. Nah, sekalian ini menjelaskan fungsi Pitch Tool juga adalah untuk menggeser atau memindahkan objek yang ada. Oke, jadi misalkan di sini kita ada beberapa objek ya. Nah, kalau kita mau geser objeknya, itu tinggal kita klik, oke, lalu kita geser. Nah, seperti ini. Selain menggeser atau memindahkan objek yang ada di lembar kerja kita, fungsi dari Pitch Tool juga adalah untuk merotasi. Nah, di sini kalau kita klik sekali lagi, nah akan muncul rotasi nih di sini, ya. Kalau kita geser, nah dia akan merotasi nih objeknya. Atau misalkan kita mau buat seperti ini. Nah, oke, tahu seperti ini. Nah, oke, seperti itu untuk rotasinya. Di sini yang harus kita perhatikan dalam pergeseran dari objek, misalkan kita ada objek Mahir Design. Nah, di sini kalau kita mau geser objeknya, lagi kita ke Pitch Tool ya, itu kita bisa pilih yang di sini, nggak usah pas di center sini, bisa kita klik di sini geser, ya. Walaupun di Text Tool kita bisa geser objeknya, dengan catatan kita ngekliknya pas di center ini nih, oke, klik, tahan, geser. Nah, cuma kadang kejadian seperti ini, tidak pas di senternya lalu diklik. Nah, jadinya kayak gini ya, terseleksi teksnya. Jadi saran saya, kalau sudah kita pakai tool selain yang di Pitch Tool, kalau mau kembali ke mode normalnya ya ke sini, Pitch Tool. Oke. Nah, selain untuk menggeser dan merotasi objek yang ada, fungsi dari Pitch Tool ini adalah untuk mengubah ukuran dari objeknya. Sebelumnya di sini bisa kita ubah di sini ya, misalkan jadi 100 nih, ya, atau misalkan 72. Nah, selain di situ kita bisa ubah secara manual di sini. Caranya kita arahkan kursor kita ke sudutnya ini. Nah, dekan arah panah ke bawah ini atau ke atas ya. Untuk memperbesarnya kita geser ke bawah. Nah, untuk memperkecilnya kita geser ke atas. Nah, ke atas dan ke samping kiri. Oke, seperti ini. Nah, yang harus kita perhatikan itu kita tidak boleh memperbesarkannya dengan cara seperti ini. Nah, ini tidak bagus ya, karena mengubah bentuk asli dari teksnya. Jadi kedepannya kalau mau mengubah teks yang ada atau memperbesar teksnya, jangan ubah seperti tadi ya, ditarik kayak gini, kemudian ditarik lagi. Nah, kalau kayak gini kan bentuk aslinya sudah berubah nih ya. Nih, ketebalan di sini beda dengan yang ini, artinya bentuknya sudah berubah. Nah, kalau ini kita pakai dalam desain kita, ini jatuhnya desain kita itu norak ya. Dan rata-rata desainer pemula sering melakukan kesalahan ini, menarik font ya atau teks dan mengubah bentuk aslinya. Oke, seperti itu untuk Pitch Tool-nya. Nah, kita pindah ke tools yang kedua,
Di sini ada Shape Tool. Oke, apa itu Shape Tool? Shape Tool ini fungsinya kita undo dulu, Ctrl Z ya. Nah, fungsi dari Shape Tool yang pertama itu adalah untuk memberikan spasi ya atau jarak antara teks yang ada. Nah, kemudian kalau teksnya itu kita copy dulu, kemudian enter, paste di sini. Nah, di sini ada 2 baris ya. Nah, kalau kita pilih Shape Tool bisa kita atur juga jarak antara baris atas dan yang di bawah. Nah, kalau 3 atau 4 ya. Nah, itu bisa kita atur tuh di sini. Oke. Nah, seperti itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua untuk membuat objek persegi atau rectangle itu sudutnya bisa berubah atau melengkung. Nah, kita pilih Shape Tool, kemudian kita klik sudutnya, lalu geser ke dalam atau ke bawah. Nah, sudutnya akan melengkung nih. Oke, seperti ini. Nah, misalkan kita mau ubah lakukannya ini di bagian tertentu saja, tidak semuanya. Caranya gimana? Kita ke Shape Tool, pilih objeknya. Nah, di sini kita hilangkan gemboknya, ini sudah hilang ya, tidak aktif. Kemudian di sini kita ubah misalkan 0 ya. Nah, di sini kembali normal nih. Ini kita ubah 0 juga. Ya. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini nih. Jadi bagian sudut kiri atas itu 0 ya. Kemudian kanan bawah 0 juga. Seperti itu. Kalau gemboknya kita aktifkan, ya kemudian kita ubah di sini misalkan 5, enter. Nah, semuanya akan berubah tuh. Ya. Semuanya akan berubah. Tuh kita ubah jadi 0. Nah, semuanya akan berubah tuh jadi 0. Oke. Ini kita ubah juga. Nah, seperti ini modelnya. Oke, kalau gemboknya aktif, kita ubah lagi misalkan 4. Nah, semua berubah jadi 4 nih. Oke. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga dari Shape Tool adalah untuk mengedit garis yang ada. Misalkan kita punya garis yang berbentuk segitiga. Oke. Nah, segitiga ini kita bisa rapikan nih pakai Shape Tool. Nah, di sini ada 3 poin ya, atau 3 titik di sini atau node. Itu kita klik, tahan, geser. Nah, kayak gini nih modelnya. Oke. Itu fungsi ketiga dari Shape Tool. Oke, kita masuk ke tools yang ketiga. Di sini ada Crop Tool ya. Nah, Crop Tool ini fungsinya adalah untuk mengcrop gambar ya. Misalkan di sini saya print screen, tekan tombol print screen, kemudian paste. Nah, ini sudah terpaste ya, jadi gambar. Nah, misalkan di sini saya mau crop nih, bagian ini saja yang saya mau ambil. Kita bisa pilih Crop Tool, kemudian kita pilih objek yang kita mau ambil, kemudian tekan enter. Nah, dia otomatis tercrop nih. Oke, gambarnya. Kemudian berikutnya ada zoom tool ya. Zoom tool ini untuk ngezoom ya. Kita klik sekali di sini. Nah, dia kan ngezoom nih. Cuma ini kita tidak pakai ya. Soalnya kita bisa langsung scroll aja nih sini. Nah, kita scroll maju untuk zoom in ya, zoom out, scroll mundur kayak gini atau ke belakang. Oke, itu dulu mungkin ya untuk penjelasan 4 tools awal ya di sini. Untuk berikutnya nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.
Ya, baik, di video kali ini kita lanjut ya. Pembahasan masih di toolbox ya. Di video tadi kita sudah bahas 4 tools awal di sini. Nah, kita akan lanjut ke tools kelima. Di sini ada pen tool dan yang lainnya. Di sini masing-masing beda ya. Kita bahas dulu untuk freehand. Untuk freehand sendiri ini untuk ngebuat garis ya, kayak gini. Nah, walaupun garisnya berantakan, nanti dia akan buat jadi smooth nih. Misalkan kita buat ini saya delete dulu. Misalkan ini kita tebalin dulu untuk outline-nya. Kemudian kita buat gambar gunung nih. Nah, seperti ini nih modelnya nih. Oke, jadi itu untuk tools yang pertama, untuk ngebuat garis ya secara random. Penggunaannya klik tahan, geser, kemudian lepaskan, seperti itu. Nah, untuk tools yang kedua, setelah freehand ada 2-point line. Nah, kalau 2-point line ini untuk ngebuat garis ya. Nah, seperti ini. Penggunaannya klik tahan, geser. Oke. Ini untuk ngebuat garis lurus. Kemudian berikutnya atau yang ketiga ada bezier. Nah, bezier ini untuk ngebuat garis juga. Cuman di sini kita bisa membuat garisnya itu melengkung. Nah, awalnya kan lurus nih. Kalau kita mau buat lengkungan, di klik berikutnya kita klik sekalian ditahan. Klik tahan, kemudian kita geser. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau ada lekukan, maka muncul handle di sini. Ya, ada handle. Handle-nya ini garis putus-putus berwarna biru. Ada ke bawah, ada ke atas. Nah, di sini kalau kita mau lanjutkan, mesti kita hilangkan dulu nih handle-nya. Yang satu. Kalau kita mau ke sini ya, kita hilangkan, lalu kita ke sini. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau handle tadi kita tidak hilangin, kita mau buat garis lurus di sini. Nah, dia ke atas dulu nih, lalu ke bawah. Kenapa? Karena ada handle nih di sini. Jadi kita hilangin, caranya double klik di sini. Oke, dan kita klik di sini. Jangan langsung di sini ya. Soalnya kalau handle-nya hilang, kita langsung di sini. Nah, jadinya kacau. Dia ke bawah dulu. Oke. Jadi seperti ini, hilangin, klik di tengah, lalu di sini. Nah, kalau kita mau hilangkan titik yang ini, kita ke shape tool nih. Double klik di sini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ada pen tool. Pen tool kurang lebih sama aja dengan bezier ya. Kita klik sekali, klik sekali. Nah, untuk membuat lekukan, klik tahan, geser. Nah, untuk ngilangin handle-nya di sini kalau kita double klik, jadi dia putus nih garisnya. Ya, kita buat baru lagi di sini. Nah, oke, modelnya kayak gini. Jadi kurang lebih dia sama aja dengan bezier ya. Cuma dia tadi putus ya. Kalau kita buat pakai pen tool di sini, double klik. Nah, kita klik di sini, dia nggak nyambung di sini nih. Jadi saran saya mending pakai bezier. Nanti kita akan bahas khusus untuk tools yang ini. Kemudian berikutnya ada basepline. Basepline ini ngebuat lekukan ya, kayak gini. Nah, jadi dia modelnya lekukan aja nih, nggak ada garis lurus. Oke. Kayak gini modelnya nih. Nah, oke, seperti itu untuk basepline.
Kemudian ada polyline. Nah, kalau polyline ini untuk ngebuat objek juga atau garis, cuma dia pergabungan freehand dan bezier ya. Jadi dia itu random juga seperti ini, tapi bisa lurus juga nih, bisa lurus. Oke, kita back dulu, kita delete semuanya, kita blok, tekan delete, kita ke patch lagi. Kemudian di sini ada 3 point curve. Nah, kalau ini kita buat curve ya, atau lekukan sini. Nah, klik tahan, geser, lalu kita geser nih. Nah, ini untuk ngebuat curve. Oke. Nah, seperti ini nih modelnya. Oke. Kemudian kita lanjut smart drawing. Nah, kalau ini kita buat objek, misalkan kita mau buat segitiga nih. Jadi kita buat segitiga gini. Nah, awalnya dia bengkok-bengkok ya. Nih lihat awalnya bengkok-bengkok. Tapi dia langsung ngebuat gambarnya itu nih. Kalau kita lihat ikonnya, awalnya dia bengkok-bengkok, nanti dibuat jadi lurus nih kayak gini. Misalkan kita mau buat lingkaran. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini nih. Kalau misalkan kotak. Nah, dia kan jadi kotak nih. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ada live sketch ya. Ini untuk ngebuat sketsa. Nah, dia kurang lebih sama aja nih dengan smart drawing tadi. Ini awalnya nggak beraturan ya, nanti dibuat lurus nih, jadi rapi. Nah, kayak gini nih modelnya nih. Oke. Itu tadi pembahasan dari pen tool ya dan yang lainnya. Untuk tools berikutnya kita lanjut ke video selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat.